Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, hari itu aku gak nyangka bakal ngalamin kejadian yang sampai sekarang masih bikin deg-degan tiap kali aku inget. Namaku Raka, umur 27 tahun. Aku kerja sebagai freelancer yang suka keliling ke kota-kota buat cari inspirasi sambil refreshing. Siang itu hujan turun deras di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku baru turun dari bus dan niatnya mau langsung cari penginapan. Tapi ternyata, semua hotel penuh. Mungkin karena lagi musim liburan atau ada acara lokal. Aku gak tahu pasti. Aku mulai panik karena udah sore dan cuaca makin gak bersahabat. Aku masuk ke sebuah warung kopi kecil buat neduh sambil ngopi. Dan di sanalah aku ketemu dia. Dia duduk sendirian di pojokan warung. Pakai sweater abu-abu yang ketat, celana jeans, dan wajahnya manis banget. Ada aura dewasa tapi lembut. Matanya tajam tapi senyumnya hangat. Aku awalnya cuma ngelirik. Tapi gak lama dia nyamperin meja aku. "Mas juga lagi cari penginapan?" Tanyanya sambil senyum kecil. Aku agak kaget, tapi langsung jawab. "Iya, semua penuh. Masih bingung mau kemana?" Dia ketawa kecil. "Sama, tapi aku tadi ditawarin kamar cadangan. Cuma kamarnya buat 2 orang." Aku langsung diam. "Maksudnya?" Dia nyambung. "Kalau Mas gak keberatan, kita bisa share. Daripada gak ada tempat tidur malam ini." Dalam hati aku mikir, ini ide gila. Tapi melihat situasi, hujan makin deras, langit mulai gelap, dan semua penginapan penuh, akhirnya aku setuju. Namanya Maya, umur 30 tahun. Katanya baru cerai 6 bulan lalu. Dia orangnya supel, gak sok jual mahal, dan yang paling bikin nyaman, dia bisa diajak ngobrol ngalir. Setelah check-in dan masuk kamar, suasananya mulai aneh, canggung. Kamar itu kecil, cuma ada 1 ranjang ukuran queen, 1 meja, dan kamar mandi dalam. Udara lembab karena hujan. Dan ya, cuma kami berdua di sana. Maya duduk di ujung ranjang sambil buka jaket. Aku berusaha gak ngeliat, tapi susah. Bajunya tipis, dan dia gak pakai dalaman yang terlalu tebal. Nafasku mulai gak karuan. "Mas tegang ya?" katanya tiba-tiba sambil ngelirik. Aku ketawa gugup. "Iya, maksudnya enggak. Cuma belum pernah satu kamar sama ya, perempuan." Dia ketawa kecil. "Apalagi sama janda ya?" Aku cuman bisa ngangguk pelan. Maya berdiri, jalan pelan ke arah jendela yang berembun. Siluet tubuhnya kebayang samar-samar di balik lampu kuning redup. "Aku gak gigit kok," katanya tanpa nengok. Waktu berjalan pelan. Kami ngobrol banyak tentang hidup, masa lalu, pekerjaan, dan luka-luka yang kami simpan sendiri. Jam 11 malam, lampu dimatikan. Hujan masih turun, dan cuma ada cahaya dari luar jendela. Kami berdua berbaring di kasur, saling membelakangi awalnya. Tapi entah kenapa, aku merasa hangat di punggungku. Maya pelan-pelan mendekat. Tangannya menyentuh lenganku. Nafasku mulai tak beraturan lagi. "Mas," bisiknya, nyaris seperti angin. Aku balik badan. Mata kami bertemu. Dalam diam, ada komunikasi yang gak butuh kata-kata. Kami semakin dekat. Tapi bukan cuma fisik. Rasanya kayak 2 orang yang sama-sama kesepian. Dan malam itu jadi pelarian. Maya menyandarkan kepalanya di dadaku. "Maaf ya, kalau aku lancang. Aku cuma kangen ngerasa ada yang nemenin." Aku peluk dia pelan. "Gak apa-apa, aku juga." Gak ada yang terjadi secara fisik malam itu. Tapi justru karena itu, semuanya terasa lebih dalam. Nafasku gak karuan bukan karena nafsu, tapi karena rasa. Campur aduk antara kagum, canggung, dan nyaman yang aneh. Pagi datang cepat. Maya masih tidur di sampingku. Senyumnya tenang. Aku bangun pelan.
Duduk di tepi ranjang sambil mikir tentang semua yang terjadi semalam. Dia terbangun beberapa menit kemudian. "Mas gak nyesel?" tanyanya lembut. Aku geleng. "Gak sama sekali. Malah mungkin ini malam paling tenang dalam hidupku." Dia senyum, lalu peluk aku dari belakang. "Terima kasih udah nemenin aku." "Beneran." Kami sarapan bareng di warung kecil dekat penginapan. Obrolan masih hangat, tapi ada rasa sedih yang mulai muncul. Kami tahu, masing-masing akan jalan ke arah berbeda lagi. "Kalau takdir baik, mungkin kita ketemu lagi," katanya sambil lambaikan tangan. Aku cuman bisa senyum dan angguk. Lalu dia pergi naik mobil travel. Aku berdiri lama di pinggir jalan, ngerasain angin pagi yang bawa bau tanah basah bekas hujan. Dan entah kenapa, walaupun singkat, kenangan semalam akan selalu jadi bagian dari hidupku.